ada tuh ya, ada tantangan level dan juga tantangan mingguan nih di Facebook profesional. Nah, itu kira-kira penting nggak sih? Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Cila Anggara. Yeay. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Amin. Teman-teman, kali ini aku mau ngebahas seputar monetisasi Facebook lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan ya teman-teman. Buat kalian nih yang baru gabung atau baru mampir di channel YouTube-nya aku, bantu aku terus teman-teman ya untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian juga, supaya kalian dan teman-teman kalian juga bisa terus mengaplikasikan ke Facebook profesional kalian, dan juga biar aku nih semakin semangat ya teman-teman untuk membuat konten-konten yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga teman-teman ya untuk tonton video ini dari awal sampai akhir, biar kalian itu menerima informasinya nggak setengah-setengah ya teman-teman. Jadi kalian itu selalu paham ya teman-teman dengan penjelasan-penjelasan dari aku. Oke teman-teman semua, kali ini aku mau ngebahas tentang ada tantangan level dan juga tantangan mingguan nih di Facebook profesional. Nah, itu kira-kira penting nggak sih? Kali ini aku akan bahas sejelas-jelasnya teman-teman ya. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, aku akan kasih tunjuk dulu nih seperti apa sih tantangan mingguan dan juga tantangan level di Facebook profesionalnya. Ini dia. Oke teman-teman, kali ini aku akan tunjukkan ke kalian seperti apa sih bentuk dari tantangan level atau tantangan mingguan di Facebook profesional. Kita langsung aja buka aplikasi Facebooknya. Langsung aja kita klik profil kita yang ada di kiri atas ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik lihat dashboard. Kita scroll aja ke bawah ya teman-teman. Nah, kita lihat di fitur ya teman-teman. Nah, di sini ada pencapaian teman-teman. Di sini ada pencapaian, kita klik aja. Nah, untuk tantangan level, aku ini sudah selesai ya teman-teman. Di sini nanti tuh ada tampilannya level 1, level 2, dan juga level 3. Nah, ini aku sudah selesai semua. Jadi nanti kalau misalkan kalian itu belum selesai, nanti kalian akan ada tampilannya di sini ya teman-teman, di tantangan ya teman-teman. Di sini ya. Nah, ini untuk tantangan mingguan, ini tuh macam-macam ya teman-teman ya, tergantung dari akun kalian. Nah, kalau untuk tantangan mingguan aku ini ada tingkatkan ke 35 pengikut baru, kemudian ada buat 10 postingan publik, dan ada balas 16 komentar ya teman-teman. Nah, ini tiap akun berbeda-beda ya teman-teman untuk tantangan mingguannya. Nanti kalau untuk tantangan level, itu kalian akan ada ya teman-teman ya, di bawahnya nanti kalian itu akan ditampilkan tantangan levelnya itu apa aja. Nah, itu dia untuk tantangan mingguan dan juga tantangan level di Facebook profesional. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh dari tantangan level atau tantangan mingguan di Facebook profesional ya teman-teman. Aku lihat nih teman-teman ya, teman-teman semua itu kayak aku pribadi pun sama ya teman-teman ya. Untuk tantangan mingguan atau tantangan level itu, kalau misalkan yang aku lihat nih teman-teman, yang aku lihat itu adalah merasa seneng banget nih kreator-kreator kalau misalkan levelnya itu naik loh teman-teman, levelnya tuh naik. Memang itu nggak salah ya teman-teman, karena aku pribadi pun kalaupun misalkan melihat levelku naik untuk di tantangan itu aku sangat senang sekali ya teman-teman ya. Karena memang hal tersebut itu adalah bisa kita jadikan sebagai motivasi atau dorongan kita dalam berkonten ya teman-teman. Nah, tapi nih teman-teman, ada tapinya. Kalau misalkan kita terlalu fokus nih teman-teman, kita terlalu fokus untuk melihat tantangan mingguan atau tantangan level tersebut, itu kita bisa jadi stres loh teman-teman, atau bahkan kita bisa teman-temannya pusing ya teman-teman ya. Kalau misalkan tiba-tiba itu level ini nggak naik-naik, kan itu terdiri dari yang tadi kan ada yang harus dapat pengikut, harus udah posting berapa video gitu kan teman-teman ya. Nah, itu kalau teman-teman tidak bisa menyanggupinya atau tidak bisa melengkapinya, itu kalian bisa stres loh teman-teman. Nah, itu menurut aku yang jadi permasalahannya ya teman-teman ya. Nah, jadi nih ada dua kemungkinan ya teman-teman, ada dua kemungkinan yang bakal terjadi kalau kalian itu terlalu fokus kejar target di tantangan mingguan juga tantangan level tadi ya teman-teman. Yang pertama itu kalian bisa memang semakin semangat ya untuk berkonten.
Nah, ini tuh bakal terjadi kalau misalkan tantangan level kalian atau tantangan mingguan kalian itu semakin meningkat ya teman-teman. Contohnya kayak misalkan kalian mendapat banyak pengikut, kemudian view kalian atau tayangan kalian itu semakin meningkat gitu kan. Nah, untuk hal yang terjadi yang kedua adalah kalian itu bisa-bisa jadi males ngonten loh teman-teman. Nah, hal tersebut bisa terjadi kalau misalkan kita itu setelah kita upload video atau upload konten nih teman-teman, tiba-tiba kok view-nya sedikit, atau kita itu bahkan pengikut kita bisa berkurang ya teman-teman. Nah, itu yang bisa bikin kalian malas konten kalau kalian terlalu fokus di tantangan mingguan atau tantangan level tersebut. Jadi apa sih fungsinya tantangan mingguan atau tantangan level itu? Ada nggak sih gitu? Kalau menurut aku ya teman-teman, tantangan mingguan atau tantangan level tadi itu nggak ada fungsinya ya teman-teman ya. Jujur aja, aku sendiri pun tidak terlalu fokus ke tantangan mingguan atau ke tantangan level tersebut ya teman-teman. Jadi aku pribadi pun kuncinya cuma satu ya teman-teman ya, kuncinya cuma satu. Kalau akun kalian itu mau terus berkembang di dunia Facebook profesional ya teman-teman ya, jadi terus aja untuk membuat konten-konten yang menarik ya teman-teman. Jadi kalian itu cukup fokus aja membuat konten yang menarik. Yang menarik seperti apa sih? Yang pastinya konten-konten yang membuat orang-orang ini mau loh untuk nonton konten-kontennya kita. Jadi mereka itu tidak merasa bosan dengan konten-kontennya kita. Jadi pengen balik lagi nih ke akun kalian untuk menonton konten-kontennya kalian. Karena memang ya teman-teman, kita itu pada saat up video atau upload video konten gitu kan teman-teman, itu kita nggak selamanya bisa rame terus ya teman-teman untuk penontonnya. Jadi kayak aku pribadi pun sama teman-teman itu mungkin waktu pas hari pertama atau awal-awal ngonten gitu teman-teman ya, itu memang view-nya paling cuma berapa puluh doang ya teman-teman ya, mungkin cuma di bawah 10 pernah gitu teman-teman ya. Tapi karena aku terus fokus, aku terus konsisten untuk mengupload konten-konten yang menurut orang lain itu enak ditonton gitu kan, jadinya orang-orang pun banyak menonton gitu kan teman-teman di konten-kontennya kita. Jadi ya lumayan ya teman-teman ya. Jadi akun aku pun berkembang, alhamdulillah berkembang sekali sampai sekarang itu. Jadi memang kita itu harus terus konsisten dan terus fokus untuk membuat konten-konten yang menarik ya teman-teman. Dalam membuat konten tadi itu jujur aja ya, aku tuh tidak pernah atau jarang sekali melihat level ya teman-teman, yang melihat tantangan level tadi gitu kan. Itu tetap bisa berkembang loh teman-teman, asal kalian itu fokus aja membuat konten-konten yang menarik. Jadi kalian itu jangan terlalu fokus di tantangan mingguan atau tantangan level tadi ya teman-teman ya. Nah misalnya teman-teman, kalian itu kontennya sepi ya teman-teman ya, konten kalian itu kok viewersnya sepi gitu kan. Nah kalau aku pribadi itu aku selalu cek dan recheck dulu nih teman-teman, aku riset dulu kira-kira konten aku ini cocok nggak sih di share di Facebook gitu kan. Karena awal-awal pun aku gitu ya teman-teman ya, awal-awal pun aku jujur aja kontenku sepi dengan aku mengusung suatu tema gitu teman-teman ya. Tapi sekarang karena aku ini sudah meriset ya teman-teman ya, jadi aku coba-coba gitu kan, aku coba untuk membuat konten dengan tema yang lain gitu teman-teman ya, untuk apalagi untuk kayak reels ya teman-teman. Jadi aku berpikir gitu teman-teman ya, kira-kira tema apa ya yang banyak digandrungi di Facebook profesional. Nah itu aku coba di akun aku, itu alhamdulillah sangat berkembang sekali teman-teman. Jadi kalian pun sama ya teman-teman ya, kalian itu sebisa mungkin kalian juga melakukan riset dulu nih, kira-kira kalau kalian membuat konten itu kira-kira cocok nggak sih di share di Facebook gitu kan. Kalau misalkan kira-kira konten kalian cocok di Facebook, kemungkinan konten kalian nanti akan rame loh teman-teman. Tapi kalau misalkan konten kalian itu tidak cocok di share di Facebook gitu kan, jadi kemungkinan konten kalian itu ya segitu-gitu aja teman-teman view-nya gitu, karena mungkin peminatnya kurang. Itu semua aku lakukan untuk membuat akun aku berkembang ya teman-teman. Jadi bukan dengan fokus ke tantangan mingguan atau tantangan level tadi ya teman-teman ya. Jadi memang yang penting kita kuncinya fokus aja untuk membuat konten-konten yang menarik. Jadi bolehlah kita melihat tantangan mingguan atau tantangan level tersebut gitu kan, tapi kita jangan terlalu fokus ke situ, karena kita sebagai konten kreator itu jangan sampai stres juga ya teman-teman ya untuk memikirkan hal-hal tersebut gitu kan. Sebagai konten kreator kita cukup berfokus pada isi konten kita ya teman-teman ya, cukup berfokus dengan apa sih yang bagus buat di share di Facebook, apa sih yang bakal rame nih di
yang digandrungi oleh orang-orang di Facebook gitu kan. Jadi orang-orang mau menonton konten kita gitu kan. Jadi cukup itu aja. Tapi kalau misalkan kalian mau melihat sesekali ke tantangan mingguan atau tantangan level itu nggak masalah ya teman-teman. Jadi untuk tantangan tadi, tantangan level tadi atau tantangan mingguan tadi cukup kalian jadikan semangat aja teman-teman ya, atau motivasi kalian dalam berkonten di Facebook ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu informasi dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau misalkan ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.